Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai cleaner production industri kelapa sawit dengan anggota yang pertama Wanda Pratiwi, yang kedua Irama Warni, yang ketiga Dini Fitri Lestari, yang keempat Lana Isma Maulina, dan yang terakhir Yohana Kristianesi. Industri kelapa sawit. Kelapa sawit yang diolah dalam pabrik bertujuan untuk menghasilkan crude palm oil atau CPO yang merupakan bahan setengah jadi dan kernel. Pada industri kelapa sawit ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengolahan tandan buah segar atau PBS menjadi crude palm oil atau CPO dan inti sawit atau kernel. Produksi kelapa sawit menjadi tip CPO. Dari ketan dan buah segar dilakukan perebusan dengan sterilizer. Setelah itu dilakukan perontokan untuk memisahkan tandan kosong dan buah kelapa sawitnya. Ketan dan kosong yang tidak dimanfaatkan lagi diolah menjadi pupuk. Setelah itu buah kelapa sawit segar dilakukan pengadukan dan dilakukan pengepresan untuk memisahkan minyak dengan ampasnya. Minyaknya kita lakukan penyaringan dengan vibrating skin. Setelah itu dilakukan pengendapan dengan centrifugal purifier dan dilakukan pemurnian dengan clarification tank. Setelah itu dilakukan pengeringan dengan oil vacuum dryer dan dilakukan penyimpanan GPO. Sedangkan ampasnya dilakukan pengeringan dan dilakukan pemecahan antara cangkang dan hydrocyclone. Setelah itu dilakukan pemisahan dengan dry separator dan dilakukan pengeringkan, kemudian disimpan di kernel.
Proses penerimaan buah. Proses penerimaan buah ini terdapat dua masalah. Yang pertama, masalah kontaminasi pada buah yang disebabkan karena bahan baku dan metode sortasi tidak sesuai SOP. Kemudian, solusi yang diterapkan yaitu penerapan SOP dan pemungutan kontaminan. Masalah yang kedua yaitu masalah jajaran berondolan. Penyebabnya karena terjatuh dari truk pengangkut TPS. Solusi yang dapat diterapkan yaitu dipungut kembali. Proses perebusan. Di proses perebusan terdapat 3 masalah. Yang pertama, masalah tekanan steam pada puncak ketiga kurang dari 2,8 bar, yang disebabkan karena kebocoran dan adanya kerusakan pada alat. Solusi yang diterapkan yaitu perbaikan alat dan pemeriksaan tekanan rebusan. Yang kedua, masalah peningkatan asam lemak bebas yang dikarenakan kondisi TPS dan penimbunan di loading ram serta pengaruh tekanan rebusan. Solusi yang dapat diterapkan yaitu pemanenan buah tepat waktu, diproses secepatnya atau diproduksi, dan tekanan rebusan sesuai standar yaitu 2,8 bar. Yang ketiga, masalah jajaran minyak pada areal rebusan yang disebabkan karena waktu pembukaan pintu rebusan. Solusi yang dapat diterapkan yaitu pembersihan secara berkala. Perkenalkan, nama saya Lana Isma Maulina. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Dini Fitri. Proses perontokan. Di dalam proses perontokan sering terjadi masalah ialah cacahan buah dan jongkos pada area pemimpilan. Penyebabnya karena ada celah terlalu penuh dan putaran rotari drum terlalu cepat. Solusi untuk perbaikannya penutupan celah dan pengawasan. Lalu proses digester dan press. Di sini masalah yang sering terjadi ialah cacahan minyak dari digester. Penyebabnya karena terlalu penuh dan adanya celah di digester. Solusinya melakukan penerapan SOP dan perbaikan alat. Proses klarifikasi. Masalah yang terjadi di proses ini yaitu jajaran slot di lantai dari dekanter. Kemudian penyebabnya karena adanya celah dan terlalu penuh. Solusi yang dapat diterapkan yaitu pengurangan dan pemberian sekat. Proses pada nut dan kernel. Kernel silo berfungsi untuk mengeringkan inti sampai kadar air sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Suhu pada kernel silo dapat meningkat tidak seperti seharusnya dan mengakibatkan minyak pada inti sawit keluar. Hal ini akan menyebabkan penurunan kandungan minyak pada inti sawit. Akibatnya kualitas inti sawit menurun. Pada proses nut dan kernel terdapat permasalahan seperti jajaran minyak pada areal kernel silo yang disebabkan karena kurangnya pengecekan dan steam yang melampaui batas. Solusi dari masalah ini yaitu menerapkan SOP dan pengecekan steam agar tidak melampaui batas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.